Terima kasih teman-teman semua telah hadir di kegiatan online siang kita pada hari ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan serta pemaparan dalam rangka soft launching buku Muslim 4.0 karya Mas Yanuardi Syukur dan juga Pak Tripun Tranto. Alhamdulillah untuk itu sebelumnya saya akan membacakan sedikit tentang CV penulis ya. Yang pertama adalah Mas Yanuardi Syukur, lahir di Tobelo tanggal 13 Januari 1982. Pendidikannya pada saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Indonesia. Pengalaman organisasi beliau diantaranya adalah sebagai Direktur Center for Islamic and Global Studies atau CIGS, Ketua Forum Alumni Australia Indonesia Muslim Exchange, kemudian Wakil Ketua Iluni Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI, dan juga sebagai Presiden Rumah Produktif Indonesia. Moto hidup dari Mas Yanuardi Syukur adalah dimanapun kamu ditanam, berkembanglah. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Pak Tri Putranto, lahir di Salatiga tanggal 17 September. Pendidikannya S1 UPN Jogja. Organisasi yang pernah digeluti adalah tanggung jawab Kazi Kajian Zionisme Internasional, kemudian sebagai peneliti juga di Center for Islamic and Global Studies. Moto hidup beliau adalah komitmen tidak mudah, namun jika kita sedang berjuang untuk sesuatu yang kita yakini, perjuangan itu layak dilakukan. Ya. Alhamdulillah teman-teman, dan insya Allah kita akan nanti bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang karya ya dari kedua penulis ini. Sementara untuk Mas Yanuri sendiri mungkin bagian besar dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Beliau sudah menulis lebih dari 80 buku, dan juga Pak Tri ini salah satu sahabatnya di CIGS, juga salah seorang pemerhati pemikiran Islam. Jadi keduanya berkolaborasi dalam mencetuskan sebuah tulisan-tulisan ya, kemudian merangkai berbagai macam tema dijadikan satu sebagai sebuah karya monumental yaitu Muslim 4.0. Dan untuk bukunya sendiri saat ini sudah beredar di secara online gitu ya, yang e-booknya sudah ada di Gramedia. Untuk mengawali keberkahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk teknisnya, kita akan nanti mendengarkan pemaparan secara bergantian ya dari Mas Yanuardi Syukur terlebih dahulu. Terminnya kurang lebih 15 menit, dari Patri juga kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab gitu ya, karena ini sedang sambil direkam juga. Jadi untuk teman-teman yang lain mohon untuk mikrofonnya di nonaktifkan terlebih dahulu ya. Dan tanpa panjang kalam, untuk mempersingkat waktu dan supaya lebih efektif waktunya, kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan atau perkenalan ya tentang apa sih ini sebenarnya karya Muslim 4.0, apa saja yang dibahas di dalam buku ini, dan pemikiran-pemikiran apa yang ingin dicoba digambarkan atau coba ingin disebarkan oleh Mas Yanuari dan juga Pak Tri Putranto melalui karyanya. Pada Mas Yanuardi Syukur dipersilakan. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman untuk hadir dalam sharing diskusi soft launching pada siang hari ini. Saya sangat senang bisa sharing pada siang hari ini yang dipandu oleh Mas Ajat dan bersama dengan Mas Tri Putranto. Teman-teman sekalian, buku ini baru terbit ya, belum sampai 1 minggu yang lalu diterbitkan secara e-book. Sebenarnya rencana awalnya ini diterbitkan secara cetak, namun karena pertimbangan coronavirus, jadi di penerbit Gramedia itu banyak karyawan tidak masuk.
Dengan begitu maka berpengaruh pada berapa banyak yang atau apa saja buku yang mau dicetak. Kemudian juga kalaupun bukunya sudah ada juga di toko buku, saat ini juga banyak toko buku yang tidak dikunjungi orang karena social distancing ini. Baik teman-teman sekalian, saya akan sharing materi dan izinkan saya untuk presentasi materi dalam bentuk PowerPoint agar lebih detail ya apa yang ingin saya sampaikan. Saya membuat satu PowerPoint. Mas Ajat, apa kelihatan gambarnya? Kelihatan, ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sip, terlihat. Sudah Mas, sudah terlihat. Ya. Alhamdulillah. Saya ulang lagi ya biar. Oke. Presentasikan sekarang. Full screen. Kelihatan nggak, Mas Ajat? Kelihatan. Sudah ya, Mas Ri? Cover depannya ya? Iya, lihat. Baik, judul buku ini teman-teman sekalian, Muslim 4.0. Saya pakai bahasa Indonesia saja biar lebih enak. Menjadi Muslim cerdas, cinta damai, anti hoax, dan no baper. Jadi buku ini kita harapkan para pembacanya, satu, bisa jadi cerdas, yang kedua cinta damai, yang ketiga anti hoax, dan yang keempat no baper di zaman now. Ini penting banget nih beberapa bagian ini karena baper ini kan mengganggu juga orangnya. Oke, kita lihat. Bagian kedua. Masih muncul ya, Mas Ajat ya? Masih. Belum bergerak kalau di sesi. Masih muncul, man belum bergerak slide-nya. Oh, gitu. Ini muncul ya? Sudah muncul ya, Mas Tri? Ya. Muncul. Ya. Baik teman-teman sekalian, buku ini dicetak online ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin dapatkan buku ini, itu bisa lewat Gramedia Digital. Kalau kita download Gramedia Digital, ada banyak buku di situ. Paling kanan atas ada Muslim 4.0, Yanuari Syukur dan Tri Putranto. Harganya nih 71.500. Tapi kalau kita belinya 71.000 itu, bagian kanan ini, itu maka kita hanya dapat buku ini doang. Tapi kalau kita beli yang full premium, maka kita bisa lihat buku ini, bisa baca ya, nggak bisa di screenshot, nggak bisa di download, dan kita bisa baca yang lainnya juga. Nah, teman-teman sekalian, berapa waktu yang lalu saya juga menerbitkan buku ini, judulnya Muslim Milenial, bersama teman-teman Forum Alumni Muslim Action Program Indonesia Australia, diterbitkan oleh Mizan. Kami membahas tentang bagaimana tren yang terjadi di Muslim milenial sekarang ini dan apa saja yang terjadi di sana. Kemudian saya berinisiatif untuk mengembangkan lagi dalam bentuk buku yang ini bersama Mas Tri Putranto. Buku ini kami susun sekitar beberapa bulan. Kami buat satu grup WhatsApp berdua isinya, sharing di situ, Mas Tri menulis, saya menulis, TikTok di situ, kemudian kita bertemu, ngopi bareng di kafe, dan kita obrolin nih gimana. Kemudian setelah naskah dikirim ke penerbit di Kuanta, kita juga harus menunggu setidaknya 1 tahun untuk itu. Jadi cukup lama kita menunggu ya. Tapi itu juga bagian dari proses yang harus kita jalani. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa endorsement, ada banyak endorsement, ada dari Pizarro yang mengatakan bahwa dia melihat banyak sekali data yang menarik di buku ini. Kemudian dari Dr. Tiar dari Bandung mengatakan buku ini bisa menjadi jembatan kaum muslim memasuki dunia digital tanpa tersasar. Waduh. Teman-teman sekalian, saya akan bahas beberapa bagian. Bagian pertama buku ini, tren muslim zaman now. Zaman now ini zaman sekarang, kontemporer. Trennya apa aja? Kita lihat yang pertama, adalah hijrah dan halal. Jadi orang sekarang ini cenderung untuk hijrah, nyari halal. Ngaji digital, ngajinya itu nggak harus yang offline, tapi juga bisa online, digital. Sufi milenial, ada sufi yang biasanya offline kan, di masjid-masjid. Tapi sekarang ada yang milenial, yang muda-muda udah jadi sufi. Jihad digital.
jihadnya secara digital. Urunan dana atau crowdfunding, kumpulin dana. Empati digital, trennya juga tren berempati secara digital. Soleh Smart Kids, anak-anak muda yang ingin mendapatkan anak-anak atau keturunan yang soleh, bukan cuma soleh, tapi juga smart. Jadi dua itu. Kemudian tren juga dalam fashion muslimah, banyak, mulai dari yang cadar sampai yang jilbab dengan berbagai varian. Musik positif, kita tidak menyebutnya musik islami karena kata musik Islam ini rentan untuk banyak perdebatan. Lebih bagus kita pakai musik positif. Pola hidup sehat, petualang muslim, dan insight. Jadi di bagian pertama ini ada insight-nya. Setelah kami menjelaskan beberapa tren ini, kita insight, pendalaman lagi tentang akselerasi revolusi industri 4.0. Bagian kedua, teman-teman, kami bahas tentang tantangan. Jadi kalau tadi itu trennya, yang kedua kita lihat tantangan. Apa aja tantangannya? Pertama, keterbukaan akses. Aksesnya terbuka zaman sekarang, bebas berekspresi, internet yang disalahgunakan, orang makin individualis, kebenaran makin kabur, empati juga kurang. Insight-nya juga ada, kita bahas tentang big data. Kita ini punya banyak banget data di WhatsApp tiap hari nih, banyak banget kita punya data, tapi kita kadang nggak bisa apa-apain dengan data yang ada di WA itu. Bagian 3, ini how to-nya, bagaimana menjadi muslim zaman now. Pertama, kita perlu dakwah bil medsos. Jadi dakwah itu bukan cuma bil lisan, kepada lisan, tapi juga tulisan. Begitu juga di medsos. Medsos ini ada WA, ada Facebook, ada Twitter, dan lain sebagainya. Bisa digunakan itu. Kemudian kita harus memproduksi konten kreatif. Kemudian jangan lupa untuk kuatkan akidah. Akidah ini harus kuat. Akhlak mulia juga. Silaturahmi online jangan juga dilupakan. Kalau dulu kita biasa silaturahmi ketika mudik itu dari rumah ke rumah, sekarang bisa online. Kemudian islami dari pikiran, jadi pikiran tetap islami, jangan baper, selektif milih teman, bijak dalam informasi, dan awas, perekrutan teroris itu juga ada lewat media sosial. Kemudian insight yang kami bahas di bagian ketiga ini, terkait dengan Internet of Things. Ini bagaimana manusia concern pada rekam, unggah, bagikan. Teman-teman sekalian, kita banyak mendengar tentang bonus demografi. 2020 sampai 2030 ini usia produktif paling banyak di Indonesia. Dan ini sangat bagus untuk dipersiapkan dari sekarang. Kita biasa dengar juga tentang generasi milenial. Milenial itu ada yang memulai dari tahun 80. Ini generasi Y ya, bisa lihat di bawah. Ada yang lain, ada yang mulai dari 80, ada juga 82 sampai tahun 2024. Jadi milenial ini kecenderungannya ada dalam buku ini. Pengaruh milenial banyak sekali. Mereka terpengaruh oleh sosial budaya yang berkembang kontemporer, secara ekonomi juga, politik, agama, medsos, gaya hidup. Terpengaruh betul mereka. Dakwah juga berkembang dari konvensional ke digital. Kalau dulu itu dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, sekarang juga sama, masih itu, tapi berkembang ke digital. Ada Ustadz Jamaah, ini yang ujung Ustadz Maulana ya, sebelah kiri. Ada juga Islam Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar. Sebelah kanan lagi ada Oki, di bawah ada Ustadz Salim Afila, banyak followernya, Ustadz Felix Xiao, kemudian Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Haikal, Imam Samsi Al di Amerika. Ini beberapa contoh saja dari transformasi dakwah dari yang sebelumnya konvensional sekarang ke digital. Teman-teman sekalian, ada juga tren tentang dai gaul. Nah, gaul nih. Jadi dai ini sekarang cenderungannya gaul. Muda nih, masih muda, fresh, mereka juga bersih, syar'i. Begitu juga ini dai-dai kontemporer yang terkenal. Ustadz Tadi Hidayat masih muda, belum 40 tahun, tapi jamaahnya sangat banyak. Ustadz Abdul Somad sekarang sudah menjadi guru besar ya. Tren juga kalau dulu itu jamaah jarang yang foto selfie gini. Kalau sekarang sudah banyak di mana-mana. Ini jamaahnya Ustadz Hanan Taki. Gaul ustadznya, kemudian jamaahnya banyak anak muda. Begitu juga para artis, teman-teman sekalian. Banyak juga artis yang dulu itu artis biasanya kita tahu, wah sekuler nih artis. Tapi sekarang nih artis sudah banyak yang islami. Contohnya kelompok kajian musyawarah. Muda, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi rata-rata yang udah berkeluarga di sini. Yang sering nonton sinetron, lihat deh tuh, mana tuh. Oh, ini artis yang idola saya nih. Siapa nih yang paling depan? Banyak. Pokoknya lihat deh itu, ini artis-artis. Dan mereka rutin bikin kajian. Nah, Al-Quran di surat An-Nisa ayat 100 dikatakan, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi siapa yang hijrah, maka banyak banget deh rezekinya, banyak tempat lah, jangan khawatir.
isu-isu apa aja teman-teman dalam Muslim zaman now. Yang pertama sanad keilmuan. Orang kadang nanya, nih ustadznya dari mana ilmunya nih? Dia alumni mana? Nah, kadang orang nanya gitu. Ustadz Google. Nah, jangan-jangan Google doang nih. Oke. Apakah salah kalau belajar di Google? Nanti kita bisa bahas. Pengajian online. Kemudian yang lain lagi, kiai online. Ini kok kiainya online? Nah, tapi ada itu, santri online. Otoritas dakwah. Ini otoritatif nggak? Sekarang banyak banget orang yang ngomong kan, berbicara. Tapi otoritatif nggak? Dakwah entertainment. Kok dakwah kok kayak begitu sih entertainment? Sufi milenial. Robot juga berkembang di mana-mana. Kalau dulu itu dunia robot ini hanya milik orang-orang eksak ya, sekolah-sekolah yang umum. Sekarang pesantren juga udah bikin nih robot, misalnya di sekolah Muhammadiyah nih di Jogja, mereka bikin. Istilah baru nih di zaman sekarang, pria ganteng hafal Quran. Nah, ya nih banyak netizen nih di Instagram di mana-mana yang suka dengan ganteng hafal Quran. Nah, kalau dulu tuh banyak banget yang ganteng hafal Qurannya enggak. Afwan Ustaz, Afwan, slide-nya keluar Ustaz. Slide-nya tidak kelihatan. Kelihatan sih. Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Keluar lagi nih slide-nya nih. Udah kelihatan lagi. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, yang paling atas itu Hamas. Kelihatan Mas Ajat? Bukan. Hamas kelihatan ya. Yang paling kelihatan, ya, yang paling bawah itu Daulay itu Syakir Daulay. Hafal Quran juga tuh. Syakir Daulay. Kemudian ada juga yang sebelahnya juga. Apa masih kelihatan ininya PowerPoint-nya? Masih terlihat. Oke. Masih Kak. Sekarang kelihatan ya yang influencer. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya, begitu juga ada influencer ya. Sekarang influencer banyak. Dulu itu influencer atau artis-artis banyak yang nggak pakai jilbab. Sekarang udah pakai jilbab. Dan yang dulu itu jarang banget yang Islami kelihatan. Sekarang udah Islam. Misalnya ini Atta Halilintar, diisukan juga dengan Aurel. Kemudian di bawah juga ada selebgram ya, Ria Ricis, di atasnya lagi ada Gita, orang Bandung. Ini influencer, banyak followernya. Banyak juga sekarang artis hijrah. Cenderung hijrah, kemudian berpasangan yang syar'i, tapi modis. Endorser produk, dan satu lagi yang penting bisa nyanyi. Nah, ini dia nih. Sekarang banyak anak muda tuh yang suka calon pasangannya itu bisa nyanyi. Tapi ada lagi tren lain, demonstrasi kemesraan. Jadi kemesraan itu didemonstrasikan di mana-mana lewat medsos. Ini ada plus, ada minusnya. Crowdfunding juga berkembang di mana-mana, orang urunan duit. Godaan zaman now apa aja, pornografi, berita bohong, ujaran kebencian, banyak nih, penipuan, kecanduan, bullying, pemangsa anak, ini banyak. Sekarang juga orang cenderung untuk berpikir bagaimana caranya agar memiliki keluarga yang milenial, yang masih muda, tapi dia bagus gitu, dengan pandangan Islam. Kayak hidup juga berkembang di zaman now ini. Kalau dulu itu yang modis-modis biasanya artis, orang kaya, sekarang orang-orang yang biasa juga ada modis gitu. Hijab Squad ini salah satu ini grup yang cukup banyak nih, masih muda-muda, fresh, dan mereka aktif di media sosial. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga nih tren lain, ini kafe. Kalau dulu kan kita jarang di kafe ya, sekarang ini udah banyak banget yang di kafe. Salah satunya ini ada kafe di Mataram. Kafenya ini baristanya ini bercadar. Kalau di Depok ini kan jarang yang bercadar ya. Kalau di sini banyak yang di sini bercadar nih. Masian, mohon maaf, Masian presentasinya hilang. Nah, oke. Slide-nya. Kita coba lagi ya. Coba lagi. Ya, udah. Muncul lagi, udah. Udah muncul lagi. Udah muncul yang bagian mana atasnya nih? Yang soal pilihan musik. Musik ya? Ya. Muncul ya? Lihat Ya. musik. Nah, pilihan musik ini juga dari 2017 sampai 2020 juga beragam nih. Ada yang banyak macamnya. Ada yang Armada, ada Nela Karisma, banyak banget. Tapi salah satu yang terkenal sekarang ini adalah Aisyah Putri Rasulullah. Dia terkenal banget, artinya ini musik yang banyak orang suka gitu ya. Orang suka banget. Kemudian
Yang selanjutnya muncul ya? Iya, muncul. Ya. Muncul Mas, muncul. Yang selanjutnya juga ada Nisa Sabjan, ini juga terkenal nih. Dari beberapa tahun terakhir, saya sebutnya sebagai Queen of Religious Music. Ratunya musik religius. Dia menggabungkan antara gambus, Arab, milenial, dan Indonesia. Bentar ya. Nisa Sabjan ini terkenal banget ya sampai sekarang. Kemudian gaya hidup sehat, ini tren yang sampai sekarang ada di anak muda kita ya. Mereka berorganisasi, berjejaring, traveling, menulis, dan lain sebagainya. Dan Pelangi misalnya sampai sekarang dia masih aktif bikin busana muslimah yang go internasional. Pelancong muslim, kalau dulu tuh banyak yang malas jalan-jalan, sekarang anak muda cenderung jalan-jalan ke dalam negeri, luar negeri. Dan mereka cari makanan halal. Makanan halal, ada tempat sholat nggak? Tapi berhijab juga. Konsumerisme, I shop, therefore I'm. Kalau dulu dikatakan, saya berpikir maka saya ada, maka sekarang ini saya belanja, maka saya ada. Maka biasanya di HP-HP kita itu ada aplikasi Shopee dan lain sebagainya ya. Kalau nggak belanja tuh kayaknya nggak enak, terutama perempuan. Nah, kemudian kiprah politik juga teman-teman. Ini juga tren juga. Misalnya politisi perempuan mulai muncul, misalnya di Tangerang Selatan, ada juga yang masih politisi di atas, kemudian di bawah ini di Amerika ya, di Amerika. Dia jadi anggota DPR di Amerika. Digital nomad writer, kalau dulu tuh penulis itu biasanya nulis di rumah doang atau di satu tempat, ini sekarang digital nomad. Nomad itu pindah-pindah dia. Dia bisa di satu kafe ke kafe yang lainnya. Saya biasa nulis buku tuh dari kafe ini ke kafe ini dan jadi publish. Jadi sering jalan gitu. Makanya saya sering keluar rumah untuk mencari tempat yang enak. Dan begitu saya nulis cepat jadinya. Bekerja, menulis, refreshing di kafe. Jadi orang cenderung bekerja, menulis, refreshing di kafe. Sebelum coronavirus datang, ini yang mereka lakukan ya. Nah, yang kita antisipasi juga adalah brainwashing, ekstremis kekerasan. Ini banyak nih yang terpengaruh teroris di media sosial ya. Ada kawan saya namanya Romzi, Gus Romzi, santri influencer, dia mengatakan organisasi semisal ISIS menyadari kesempatan ini, maksudnya menyadari kesempatan untuk memanfaatkan digital nih untuk menyebarkan atau membangun jaring teror. Jadi banyak teroris yang terbrainwash gara-gara medsos. Kita perlu sekarang ini teman-teman sekalian global kompetensi global. Jadi kompetensi kita harus naik kelas terus. Kalau bisa berbahasa Inggris bisa, Arab bisa, kalau perlu juga bahasa Mandarin, bahasa Cina. Perbanyak deh tuh global competence. Dengan begitu kita juga perlu perbanyak global network, jaringan global. Ini juga kita kembali lupain nih Pancasila, karena kita ini orang Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini society yang berkembang ya. Society 1.0 ini pemburu, kemudian agraria yang kedua, 3 industri, yang kita sekarang di 4. Information society, masyarakat informasi. Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa transformasi yang nyata di masyarakat itu akan terjadi, akan datang hanya pada cinta, pekerjaan, dan keheningan. Jadi kalau kita mau bikin perubahan sosial di masyarakat, satu kita harus bawa cinta, harus ada bekerja, dan yang kedua harus hening juga. Proyeksi saya pasca COVID, maka nanti akan muncul ini banyak kajian-kajian tentang vaksin, global health studies, kemudian akan muncul berbagai pengajian online lebih banyak, rapat online, ngopi online lebih banyak lagi. Sekarang buktinya udah banyak. Jangka panjang ini kita akan dari 4.0 menuju 5.0. Kita akan menuju Indonesia. Digital government, e-school, school nanti akan lebih ke digital, e-business, earn money, e-health, e-story, e-merit, menikah yang online. Nah, gimana tuh? Nah, ada e-family, family yang e-dakwah dan lain sebagainya. Kemudian berkembang juga nanti akan ada yang namanya digital currency, untuk keuangan itu mungkin akan berkembang juga yang sifatnya digital, big data, artificial intelligence, smart home dan lain sebagainya. Nah, ini perkembangan teman-teman sekalian yang kita bisa lihat. Tapi ini penjelasannya mungkin agak panjang, tapi yang ingin saya katakan bahwa kita sekarang berkembang menuju satu arah yang belum ketahuan nih arahnya kemana, tapi perkembangannya begini, naik terus. Ada smart ini makin banyak, smartphone, smart home, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman sekalian, dalam menghadapi dunia yang kayak sekarang ini yang serba tidak pasti, maka ada 4 hal yang kita harus punya. Pertama, imajinasi. Imajinasi ini kita harus punya. Imajinasi tentang kebahagiaan diri sendiri, kesuksesan diri sendiri, tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang bangsa ini. Bagaimana kita harus punya itu. Yang kedua, kita harus punya kreativitas. Kreatif dari rumah. Itulah kenapa saya bentuk Rumah Produktif Indonesia. Biar kita ini kreatif-kreatif dari rumah kita masing-masing. Yang ketiga, kita nggak boleh lupa, kita harus punya belief system, sistem keyakinan kepada Tuhan. Harus punya nih. Kalau nggak punya, kita bisa kehilangan makna. Dan yang keempat adalah digital transformasi. Kita harus mulai untuk bertransformasi secara digital, seperti sekarang ini. Bikin di Google Meet, di Zoom, dan lain sebagainya. Ini 4 kunci pertahanan hidup di zaman now. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ajat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, luar biasa pemaparan dari mengenai bagaimana tantangan serta peluang-peluang yang ada di zaman sekarang, khususnya bagi umat muslim ya. Dulu mungkin kita belum pernah mendengar istilah Ustadz Google, nah sekarang sudah banyak orang kalau mau cari hadis, cari apa langsung di Google. Dan ini memang jadi pro kontra juga di beberapa kalangan seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu penulis Muslim 4.0 bersama dengan Mas Yanardi, yaitu Pak Tri Putranto. Kepada Pak Tri Putranto, dipersilakan untuk menjelaskan nih kira-kira apa yang Pak Tri bahas di dalam buku 4.0 ini. Kan juga Pak Tri juga salah satu praktisi engineering nih ya, berkaitan dengan teknologi. Mungkin ada yang bisa diceritakan apa saja perkembangan yang saat ini sedang terjadi di dunia global gitu ya. Silakan Batri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mas Ajat yang telah diberikan kepada saya ya. Sebetulnya proses penulisan buku ini sangat menurut saya sangat asik ya. Artinya buku ini ditulis oleh 2 orang dengan perspektif yang berbeda. Artinya antara saya dengan Mas Januardi itu mempunyai perspektif pemikiran yang berbeda. Namun kita harus satukan menjadi satu kesatuan karya yang harus menyatu. Jadi kesannya kalau kita baca buku ini, pengarangnya adalah 1 orang. Ini adalah proses yang cukup rumit. Karena kadang-kadang antara keinginan saya dan keinginan Mas Januardi kadang-kadang kan tidak sama. Namun dengan bagaimana caranya kita selalu mengadakan suka ketemu di kafe untuk membicarakan masalah atau juga kadang-kadang di WA. Nah, semuanya tuh bisa teratasi. Jadi intinya bahwa ini adalah kolaborasi yang benar-benar menyatukan perspektif 2 orang menjadi satu. Jadi ketika antum pada baca ya, itu serasa menulis hanya 1 orang. Nah, kenapa ditulis dengan Muslim 4.0? Karena kita ini sebagai umat muslim tidak terlepas dari kita sebagai anggota global manusia di dunia ini, kita memasuki revolusi industri 4.0. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu revolusi industri 4.0. Nah, jika belum, kita mengingat seorang founder dan eksekutif chairman dari World Economic Forum, beliau adalah Klaus Schwab, itu yang mempelopori revolusi industri 4.0. Jadi pada awalnya mungkin ini sedikit cerita kilas balik sejarah ya. Revolusi industri pertama itu dimulai di abad 17-18 ketika tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, yaitu mekanisasi. Jadi ketika waktu itu orang menggarap sawah dengan kerbau dan lain sebagainya, dengan adanya revolusi industri 1, maka kerbau diganti dengan mesin. Nah, maka dengan demikian memudahkan langkah kerja kita. Pada saat revolusi industri 1, industri sangat merebak. Jadi di Eropa itu dibangun berbagai macam industri karena pada saat itu industri itu adalah suatu bisnis yang sangat menggiurkan. Kemudian beranjak ke revolusi industri kedua, di mana pada revolusi industri kedua listrik masuk memengaruhi kehidupan kita.
Electricity yaitu listrik itu maksud ke dalam kehidupan kita. Kita semua dimudahkan dengan adanya listrik. Segala sesuatu kita sekarang berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan listrik. Sehingga kehidupan kita sangat mudah. Nah, ini masuk ke revolusi industri kedua. Revolusi industri ketiga ketika kita masuk ke revolusi digital. Waktu itu segala sesuatu yang berkaitan dengan IT itu adalah sesuatu yang menjadi tren pada revolusi industri ketiga. Dan semakin masuk ke era sekarang ini, abad sekarang ini, kita masuk ke revolusi industri 4, yaitu revolusi yang dihubungkan dengan dunia internet. Nah, sekarang kita terkoneksi, terhubung 1x24 jam. Apapun yang kita maui sekarang ini bisa kita lakukan. Dari kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sono, kita bisa berbelanja secara online, kita bisa melakukan segala aktivitas, mencari data dan lain sebagainya secara online. Ini adalah kita memasuki revolusi industri 4. Nah, kita sebagai muslim tidak boleh ketinggalan. Kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan catatan, kita mengikuti perkembangan zaman, namun kita tidak boleh terikut arus. Artinya kita harus tetap bisa bertahan, mewarnai zaman ini, yaitu dengan turut berkiprah di revolusi industri 4 ini. Makanya buku ini dijuduli Muslim 4.0. Muslim yang bisa hidup, bisa berkreasi, bisa beragama di era industri 4.0. Banyak hal yang kita temui di revolusi industri 4.0 ini. Antara lain kita akan menemui istilah Internet of Things. Segala sesuatu kita berhubungan dengan internet ya, bahwa kita mencari data, kita berbelanja, seperti yang saya katakan tadi, semuanya terhubung, semua bisa dilakukan secara online. Nah, Internet of Things ini menjadi tren kehidupan kita saat ini. Kemudian kita juga akan menemui istilah seperti dengan big data, data yang maha besar. Data yang maha besar yang terserak maupun yang rapi maupun yang tidak bisa digabung menjadi satu kekuatan yang namanya big data. Contohnya, sebagai contoh ya, aplikasinya Google Map. Google Map ini tidak serta-merta dia mendapat data dengan sendirinya, tidak. Data mereka itu juga didapat dari data yang sering kita berikan kepada mereka secara tidak langsung. Contohnya waktu kita mengendarai mobil, kita melihat Google Maps, kita berada di posisi sekarang, di posisi di mana, kemudian kondisi jalan sedang macet dan lain sebagainya, kemudian kita menginvite data, nah sama oleh Google itu akan diinput, jadi akan menjadi sebuah data. Akhirnya akan disajikan di Google Map. Jadi ketika kita membuka Google Map, oh jalan ini merah nih, berarti kita tidak usah lewat situ, kita bisa lewat tempat lain. Nah, itulah salah satu keunggulan big data ya. Karena pada era globalisasi ini, data adalah harta yang paling tinggi nilainya. Artinya sumber devisa itu justru adalah data. Itu beda dengan beberapa saat silam ketika minyak mungkin ya sebagai sumber devisa. Namun pada era industri 4.0 ini data adalah sumber devisa paling tinggi. Dan kemudian di era industri 4.0 ini kita akan juga bertemu dengan apa disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Kita tahun-tahun mendatang tidak usah heran apabila kita nanti menjumpai mobil yang bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengemudikan. Kemudian kita juga nggak heran bahwa sales yang di toko-toko itu sudah bukan manusia lagi, tapi robot. Nah, namun kita sebagai manusia ya, diciptakan Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Jangan khawatir, karena semua itu adalah kita menciptakan, dan kita jangan sampai diatur oleh barang yang kita ciptakan. Kita justru harus mempengaruhi, kita harus yang mengatur, kita harus yang mengendalikan sistem tersebut. Nah, kita sebagai muslim, kita harus cerdas, seperti yang dikatakan Mas Januari tadi di awal. Kita harus cerdas, artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman, yang sampai kita sebagai muslim juga dikatakan muslim yang tertinggal. Saya rasa sementara itu Mas Ajat yang saya sampaikan, nanti kalau ada tanya jawab kita mungkin bisa
menceritakan lebih detail lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Tri atas penjabarannya, luar biasa ya, terkait buku Muslim 4.0. Memang sekarang bahkan sudah dikembangkan ya artificial intelligence, tadi sudah disinggung di akhir oleh Pak Tri, bukan hal yang tidak mungkin ya, di beberapa tahun mendatang, mungkin fungsi-fungsi yang seharusnya ditempati oleh manusia akan tersingkirkan oleh robot-robot seperti itu ya. Tapi memang ada satu hal yang mungkin tidak bisa dibentuk, yaitu apa namanya, semangat spiritual ya. Kemudian etika, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan itu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam program-program robot seperti itu. Nah, yang ingin saya coba tanyakan nih ke Pak Patri dan juga Mas Yanwardi, yang dimaksud dengan no baper itu sebenarnya apa sih ya? Itu kan di subjudulnya ada menjadi muslim yang cerdas, anti hoax dan no baper ya. Ini kan bahasa yang cukup milenial juga nih, no baper. Yang kedua, ya tadi yang belum dijelaskan juga nih, segmentasi dari buku ini tuh menyasar ke apakah hanya ke anak-anak muda generasi Z ya, atau mungkin nantinya akan juga anak-anak generasi Y juga. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yanwardi atau Patri, silakan. Ya, jadi no baper itu istilah yang kita bikin aja, artinya tidak baper. Tidak baper itu maksudnya kita zaman sekarang kalau sempat baper, stres, cepat sakit. Contoh itu kalau misalnya kita kirim pesan ke orang di WhatsApp, orang nggak bales, nggak usah baper, nggak usah pusing, nggak usah stres, santai aja. Satu, bisa jadi HP orang hilang. Dua, bisa jadi orang itu lagi sibuk. Tiga, bisa jadi orang itu memang belum mau balas. Kalau seandainya ada 5 orang yang kita WA dan dia tidak balas, kita stres semuanya, maka betapa sengsaranya hidup kita gara-gara itu. Atau misalnya kita posting foto di Instagram, tapi orang nggak ada yang likes nih. Yang likes nggak ada. Udah capek-capek motonya, nggak ada yang likes, ya udah. Apalagi foto-foto makanan ya, tempat wisata. Ya, udah capek-capek, udah bagus-bagus, terutama mungkin perempuan ya, udah bermake up macam-macam, kok yang like cuma berapa orang, baper, akhirnya stres. Artinya itu harus kita hilangkan lah ya begitu. Mau ada yang likes atau enggak, mau ada yang komen apa enggak, bikin tulisan di Facebook misalnya, kita upload di wall, di timeline, tapi kalau nggak ada yang likes nggak apa-apa, atau nggak ada yang share juga nggak apa-apa. Jadi ukuran sesuatu bermanfaat apa enggak itu bukan pada seberapa banyak yang likes atau berapa banyak yang share. Saya kira itu. Jadi tidak baper. Yang kedua tadi segmen ini sebenarnya umum ya. Umum bisa anak muda, begitu juga orang tua juga bisa. Orang tua perlu tahu bagaimana perkembangan yang terjadi. Ini saya ingat dulu waktu Ramadan 1 atau 2 tahun lalu, saya juga memberikan buku Muslim Milenial ke Ketua Umum Partai Golkar ketika itu. Waktu itu saya diundang jadi pembicara di sana. Saya kasih buku, dan waktu itu beliau memang bilang ini kemungkinan pada kalau Pak Jokowi menjadi presiden, maka akan ada milenial yang akan diajak gitu. Saya kasih buku tadi yang saya kasih lihat Muslim Milenial kepada beliau, dan belakangan akhirnya itulah kita lihat ada status milenial ya, walaupun sebenarnya ada beberapa problem juga. Tapi maksud saya ini segmen yang umum, siapapun yang tua bisa baca buku ini untuk tahu tren perkembangan terkini. Yang muda juga bisa melihat, terutama muslim ya, bagaimana dunia muslim sekarang ini berkembang. Kemudian yang masih muda, yang masih SD, SMP juga bisa melihat juga gimana siapapun bisa pelajari ini. Saya kira itu Mas Sejat. Oke, alhamdulillah ya. Jadi segmentasinya umum ya Mas Yan ya. Dan no baper itu memang salah satu sebenarnya sikap yang harus kita punya dalam bermedia sosial. Nah, khusus untuk WhatsApp nih mungkin ya, dalam etika ber-WhatsApp nih. Kadang-kadang kita ngasih pesan gitu ya, sudah checklist 2 tapi nggak dibalas gitu. Apalagi kalau yang dia sudah disetting tuh, sudah dibaca tapi kok nggak biru gitu ya. Itu mungkin harus etika dalam ber-WhatsApp-nya juga harus dipunyai, dimiliki ya, etika dalam bermedia sosial gitu ya. Iya. Itu diluruskan ya. Jadi, kalau memang belum mau dijawab ya jangan dibuka dulu gitu ya, supaya juga tidak menyinggung hati orang yang sudah ngasih pesan gitu. Oke.
Terus mungkin Mas, saya mau nambah sedikit nih Mas Ajat. Oke, kita terus saja dua kita dengarkan. Kita Mungkin ada dikit, Patri ada kan, tambahan selain terkait lomba tadi. kan ada anti hoax ya. Iya iya betul betul anti hoax. Nah itu jadi begini, di era media sosial ini banyak berita-berita hoax yang berkelindan di media sosial ya, baik di Facebook, di IG, dan Twitter dan lain sebagainya. Nah kita sebagai Muslim harus pandai dan cerdas menyikapinya, artinya secara bijak. Kita harus punya filter ya, mana berita-berita itu yang sekiranya benar dari sumber yang sahih, mana yang hanya berita gosip murahan, itu harusnya kita pilah-pilah. Jangan sampai kita malah memblow up berita-berita yang harusnya tidak perlu kita blow up, akhirnya menjadi suatu wacana yang berkembang dan akhirnya merugikan kita sebagai umat. Itu kenapa kita bahas juga di buku ini ya, kenapa kita tidak boleh percaya dengan adanya hoax. Nah, salah satunya itu. Ya, sip. Monggo Mas Ajat. Oke, syukron Pak Tri. Mungkin dari teman-teman yang lain jika ingin bertanya, silakan kita buka termin pertanyaan. Baik. Untuk di awal mungkin ada 2 pertanyaan, langsung dinyalakan saja untuk speakernya. Tafadhol Ustaz Muhammad Triadi, silakan. Moderator, terima kasih kepada Kakanda narasumber. Oke, langsung saja. Insya Allah kalau jadi, saya akan meneliti garis besarnya itu tentang hadis-hadis viral di medsos. Ya, dimana sudah ada sedikit pandangan sebenarnya untuk dijadikan sebagai rujukan, selain dari Muslim milenial. Tadi dari beberapa daftar isi saya lihat di buku yang baru Ustadz Jan ini juga ada beberapa poin yang bisa menjadi referensi saya. Yang saya ingin tanyakan bahwa bagaimana sih sebenarnya arah atau misalnya indikator dari kajian yang sesuatu yang viral itu. Karena misalnya saya angkat tema hadis-hadis viral di medsos. Kira-kira untuk standarisasi viral, apa indikatornya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat kajian dari Ustadz tadi tentang pengaruh generasi milenial. Ya, ini lagi memunculkan pertanyaan baru, yang manakah sebenarnya dikatakan orang yang berpengaruh begitu? Karena tadi kalau misalnya dikatakan, ya kalau Anda baper, tentu ingin berperan atau ingin berpengaruh, Anda susah akan menjadi orang yang berpengaruh. Lantas, standar ataukah indikator pengaruh itu kira-kira sampai di mana, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, syukron Muhammad Triadi. Mungkin langsung dijawab atau gimana Mas Yan, Patri? Ya, saya langsung jawab ya. Pertanyaan yang lain. Mas Yan langsung jawab ya. Yeah. Jadi pertanyaan dari Ustadz Triadi ini bagus sekali, ya, mau meneliti hadis-hadis viral. Ada banyak banget yang bisa diteliti ya, misalnya ada riwayat tentang munculnya bintang suraya. Kalau bintang suraya itu sudah muncul, maka wabah-wabah akan diangkat. Itu cukup menarik dan menjadi perdebatan juga, dan itu membuat orang yakin dan mereka buat perhitungan bahwa kemungkinan ini bintang suraya akan muncul mungkin sekitar bulan Mei atau Juni. Dengan begitu maka wabah ini akan terangkat, apalagi di bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang panas. Tapi ini viral. Namun faktanya di Indonesia ini kita Ramadan ini tidak panas. Misalnya saya di Depok ini tiap hari ini hujan. Ini viral, tapi memang harus kita kaitkan dengan segala sesuatunya. Banyak hal-hal viral yang menarik untuk dikaji ini. Kenapa bisa viral, kenapa bisa banyak orang bagikan, dan sebagainya. Kemudian arah sesuatu yang viral itu gimana? Yang viral itu biasanya dia jadi viral karena menarik, satu. Yang kedua, karena dia memberikan satu penjelasan yang praktis kepada orang. Contoh, beberapa waktu lalu ada isu tentang telur anti corona itu viral di mana-mana, orang percaya karena dia menjelaskan memberikan satu perspektif yang jelas gitu, yang praktis, bahwa nih kalau mau terhindar dari corona, makan telurnya itu, telur malam-malam direbus, dengan begitu maka kita akan sehat. Itu viral, walaupun sebenarnya itu juga misleading ya, menyesatkan informasinya, atau hoax juga. Kemudian yang mana disebut sebagai orang berpengaruh. Orang berpengaruh ini saat ini kita bisa lihat ya, misalnya di
Di Instagram berarti orang berpengaruh, satu, followernya banyak. Yang kedua, kalau dia posting sesuatu, itu banyak yang likes, banyak yang suka, atau banyak yang komen, itu berpengaruh, orang yang berpengaruh. Kemudian kalau di Facebook, orang yang berpengaruh itu berarti orang yang kalau dia bikin satu tulisan, itu di likes-nya banyak. Kemudian di share juga banyak. Kemudian juga dibicarakan oleh banyak orang, bahkan mungkin ada pro dan kontra. Atau di YouTube, orang yang berpengaruh gimana? Yang berpengaruh itu satu yang kontennya itu di likes banyak orang. Atau yang kedua mungkin kontennya itu di dislikes, tidak disukai, ya, atau mungkin ya unlike atau dislike ya, tidak disukai oleh banyak orang. Jadi memang perlu yang begitu tuh, perlu ada yang suka, perlu ada yang nggak suka. Jangan sampai satu konten itu yang suka semuanya. Kalau nggak ada yang suka, itu dipertanyakan itu. Pasti harus ada yang tidak suka. Nah itu viral seperti itu. Makanya tokoh-tokoh yang viral sekarang kayak Atta Halilintar, ya kan, atau Ria Ricis itu banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Banyak yang lovernya, banyak juga haternya. Kira-kira gitu. Saya kira itu, Mas Ajar. Oke, syukuran. Patri, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait hadis-hadis viral ini, indikatornya ini. Nah, insya Allah, Ustadz Muhammad Aris meneliti ini. Silakan Patri. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait hadis viral ya, kita memang dalam beragama itu tidak bisa main-main. Artinya bahwa segala sesuatu itu kita ada rujukannya, harus ada sumbernya, harus ada sanadnya. Artinya ketika kita menemukan sebuah hadis yang viral, apalagi di media sosial, kita harus cek dan recheck sanadnya dari mana dan lain sebagainya, apakah sahih dan lain sebagainya, apakah hadis ini benar-benar sahih dan apakah doif dan lain sebagainya. Kita harus melakukan klarifikasi, karena disinilah letak permasalahannya, problem di era globalisasi ini, di mana kita sudah bisa terhubung, terkoneksi, apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, nanti akan bisa didengar atau diikuti oleh orang lain. Ini bahayanya ya. Maka kita harus berhati-hati dalam artian melakukan check and recheck terkait sumber-sumber yang sahih terhadap hadis, apalagi ya, yang berkaitan dengan agama. Yang kedua adalah terkait standar pengaruh ya. Memang kalau di media sosial, siapakah yang mempunyai follower banyak berarti mempunyai pengaruh besar terhadap teman-teman sekitarnya. Nah, tapi kadang-kadang follower itu juga tidak menjanjikan. Artinya follower ada yang tidak aktif. Dia hanya sekedar follower, tapi dia tidak pernah like, tidak pernah memberi komen. Artinya dia pasif. Itu juga tidak ada artinya. Nah, seseorang bisa menjadi pengaruh itu biasanya muncul dari dalam diri. Artinya dia mempunyai kelebihan yang diberikan Allah khususnya ya. Bagaimana dia bisa menciptakan aura terhadap orang lain ya. Ini sudah sebetulnya sudah tergantung dari orang masing-masing, tergantung dari orang masing-masing. Namun bukan berarti tidak bisa dilatih. Kita bisa menjadi orang berpengaruh di sekitar kita, yaitu dengan etika kita, dengan agama kita pertama, kedua etika kita. Kita menjadi orang santun, kita pasti akan menjadi orang berpengaruh di lingkungan kita. Kalau kita orang yang bisa menjaga komitmen di antara orang-orang di sekitar kita, kita pasti bisa menjadi orang berpengaruh. Hajat, cukup Mas Hajat. Oke, terima kasih Patri atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak atau ya Mbak Siti Mariam. Pertanyaan adalah, apakah jika banyak haters termasuk orang yang berpengaruh? Karena terkadang haters lah yang memenuhi komentar-komentar di sosial media. Seperti contohnya Lucinta Luna ya. Jadi ini ada dua kutub ya. Kutub positif adalah banyak yang loversnya. Ada juga yang dia mungkin berpengaruh di kutub negatifnya ya. Banyak hatersnya. Apakah itu termasuk dia berpengaruh? Silakan Mas Yanuari atau Patri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Mariam. Oh ya, jadi Lucinta Luna itu termasuk orang berpengaruh. Orang yang berpengaruh itu salah satu tandanya adalah dia dikepoin orang, disorot orang. Orang pengen tahu dia bikin apa sih,
Dia ngapain sih? Lucinta Luna itu termasuk unik karena dia itu nama aslinya Fatah kalau nggak salah ya. Dia laki-laki. Transgender ya. Ya, laki-laki dulunya, kemudian sekarang jadi perempuan. Jadi orang suka yang unik-unik gitu. Di Indonesia ini orang suka yang unik-unik. Tentunya dia. Dan memang dia juga di backup juga oleh media, backup juga oleh sekian banyak orang yang ingin mengangkat dia gitu. Jadi dia itu termasuk berpengaruh juga, tapi berpengaruhnya tentu saja pada pada bidang lifestyle yang sifatnya kontemporer, yang mungkin lifestyle yang ya non agamis lah, non religius lah, itu pengaruh dia. Dan saya kira kalau kita melihat kiprah dia, kita prinsipnya ambil saja baiknya. Kalau misalnya Lucinta Luna itu memberikan donasi kepada orang lain, kita harus beri jempol pada dia bahwa itu sesuatu yang baik, terlepas dari dia sudah mengubah ininya ya, kodrat hidupnya gitu ya. Jadi apresiasi saja. Orang mau dia berbeda dengan kita, seberapa jauh apapun bedanya, kalau dia melakukan yang baik, apresiasi. Saya kira itu yang paling bagus. Paling minimal apresiasi ada dengan likes. Kalau nggak ada dengan likes, ya doakan saja agar yang bersangkutan bisa tetap istiqomah, bisa terus berdonasi kepada umat. Saya kira itu yang paling bijaksana. Iya. Silakan Patri, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan nah, ya, silakan. Saya tambahkan. Seorang berpengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Tapi ingat bahwa kita khairun nas anfa'uhum linnas ya. Kita baiknya menjadi orang baik di lingkungan kita. Maka kita kalau ingin jadi orang berpengaruh, itulah orang berpengaruh baik. Dan sampai pengaruh negatif memengaruhi orang di sekitar kita. Karena nanti ketika pengaruh negatif itu dilakukan oleh orang lain dan sampai itu kembalinya dosa ditanggung oleh di asal mulanya dari mana sih tadi kok kita untuk tindakan negatif. Nah itu makanya kita harus hati-hati ketika kita menjadi orang berpengaruh, kita harus benar-benar koma ya, benar koreksi diri apakah apa yang kita lakukan ini selalu dijalankan oleh Allah. Jangan saja. Oke, terima kasih Patri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Salsabila. Ya, izin bertanya, saat ini sedang viral mengenai hadis tentang akan terjadi dukhon ya, atau kabut ya, atau asap, atau huru-hara di Ramadan ke-15. Kebetulan saya ingin membuat sebuah artikel terkait kebenaran hadis ini. Bagaimana kita menanggapi hadis ini, sementara banyak yang meyakini kebenaran hadis tersebut, sedangkan hadis ini diragukan kesohihannya. Lanjut ya pertanyaan berikutnya ya, biar sekalian. Pertanyaan dari Mas Faisal. Ya, alhamdulillah sepertinya semua sisi yang disenangi milenial sudah dibahas di buku ini, termasuk dakwah bil medsos, kemudian ekspansi, mendakwah bil hal, dakwah bil maqal. Mohon jelaskan korelasi antara 3 metode dakwah ini, ya, antara dakwah bil medsos, dakwah bil hal, dan dakwah bil maqal, agar bisa dipahami oleh para milenial. Yang kedua adalah bi global. Minta contoh kaum milenial dari negara lain yang dia penulis, influencer, dan juga jadi idola nulis dia. Silakan Mas Yanwardi dan Patri. Tadi yang bertanya pertama terkait dengan hadis ya, tentang dukhon. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Mas Asriyadi ya terkait kajian hadis viral akhir zaman. Ya. Silakan Mas Yanwardi. Baik, Patri. Ya, terkait hadis dukhon ini bukan wilayah kepakaran kita ya, jadi kita juga memilih untuk berhati-hati untuk mengomentari ini. Mungkin nanti Ustadz Asriyadi atau kawan lain yang mengkaji hadis, ahli hadis atau pernah mengkaji tentang hadis ini bisa menjelaskan. Tapi saya mau share sedikit tentang akhir zaman ya, karena dukhon ini kabut asap terkait dengan akhir zaman. Saat ini salah satu yang menjadi banyak pertimbangan orang, bahkan kelompok, adalah akhir zaman. ISIS misalnya, itu berpikir bahwa mereka perlu eksis, perlu ada terus, karena mereka berpikir mereka adalah pasukan di akhir zaman. Begitu juga dengan misalnya kita ini, umat Nabi Muhammad, kita juga sering berpikir kita adalah umat di akhir zaman.
kadang juga di Instagram di mana-mana ada yang bikin caption hanya seorang muslimah akhir zaman gitu. Ya, jadi kesannya kayak mana ya akhir zaman, muslimah akhir zaman tuh. Jadi muslimah biasa, hanya seorang perempuan di akhir zaman. Jadi kesan-kesan itu memang ada karena anggapan bahwa sekarang kita berada di akhir zaman, the end of the day itu ada. Bukan cuma di kalangan muslim, tapi juga di kalangan non-muslim, misalnya di kalangan Kristen, kalangan bahkan di film-film juga banyak ya, dulu banyak film tentang kiamat, Armageddon dan lain sebagainya itu ada. Jadi secara umum sekarang ini memang manusia banyak yang mengaitkan segala sesuatunya terkait akhir zaman. Misalnya Mas Ajat beberapa waktu lalu ada semacam bunyi suara yang cukup besar di Jakarta, Depok dan sebagainya, katanya itu wah itu betul. Tanda akhir zaman. Ada yang bilang wah tuh jangan-jangan gara-gara anak Gunung Krakatau yang di daerah Selat Sunda sana. Tapi BMKG bilang oh ini bukan Gunung Krakatau, tapi belum ketahuan dari mana. Akhirnya ada yang mengaitkan ini akhir zaman. Kemudian ada juga yang macam-macam lah, yang melihat misalnya, wah Makkah sekarang sudah mulai hijau. Kota Mekah dulu kan padang pasir, sekarang sudah mulai hijau. Kemudian ada laut-laut atau sungai-sungai tertentu sudah mulai airnya itu sudah mulai berkurang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam ada banyak tanda-tanda akhir zaman ya, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tapi poin saya adalah mau sekarang ini akhir zaman atau tidak akhir zaman, kita memang tetap harus beribadah kepada Tuhan, kepada Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk kita memanfaatkan berbagai resources aplikasi kayak Google Meet atau kita punya handphone, kita gunakan ini untuk berbagai hal-hal yang berguna ya, yang punya nilai dakwah, punya nilai pahala. Saya kira mungkin itu. Kemudian tadi milenial dari negara lain, contoh misalnya yang tadi ya di politisi Amerika misalnya ada tadi yang saya sebutnya, saya lupa namanya, dia sebelumnya sangat viral, terkenal di Amerika, kemudian di tempat lain juga banyak sebenarnya, tidak sempat kita mengkaji satu-satu, tapi secara umum memang perkembangan kalangan anak muda ini sangat banyak ya. Mereka berkembang, terutama berkembang dibantu, di backup oleh teknologi. Misalnya kayak ruang guru itu bisa berkembang karena pakai teknologi. Yang kedua, karena di backup juga oleh kekuatan dana. Jadi ada dana juga yang membantu, apakah dari Singapura atau dari negara-negara lain. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki oleh anak-anak muda gitu. Nah, saya kira saat inilah saatnya kita nih yang masih muda untuk berkreativitas, mengembangkan potensi kita, dan manfaatkan segala yang kita punya di HP ini, smartphone ini untuk berbagai hal-hal yang positif. Saya kira itu Mas Ajat. Satu lagi Mas Yan, tadi yang korelasi antara dakwah bilhal, dakwah bil maqal dengan dakwah bil medsos ini. Seperti apa penjelasannya? Ya, dakwah bilhal ini kan dakwah dengan perbuatan ya, kemudian tadi dengan maqal ini maksudnya mungkin dengan ucapannya. Dan ucapan, kemudian dan medsos ini korelasinya ini dia dakwah bil medsos ini dia bisa masuk dalam dua-duanya. Contohnya kita dakwah dengan medsos dengan aktivitas, misalnya kita pergi satu tempat, kita kasih makan kucing, ya kan? Kita kasih makan kucing itu kan hal ya, dakwah dengan hal. Kemudian kita foto. Kebetulan saya yang foto kemarin itu, saya ke UI, terus saya ke sana, saya lihat kucing-kucing kok pada deketin saya nih. Kesian juga, saya nggak ada makanan kan, akhirnya saya bilang mau kucing tunggu dulu deh, nanti kalau saya kesini lagi saya bawain deh makanan. Kesian juga, akhirnya saya ke sana, saya datang, saya bawa ada tuh makanan, saya kasih mereka teratur kucing-kucing di UI itu, jadi satu makan, yang lain nunggu dulu yang lain di sana gitu ya. Nah itu dengan hal, jadi saya memberi makan kucing itu bagian dari dakwah bilhal, bahwa kita harus menyayangi hewan kayak gitu. Kemudian dengan ucapan, dan ucapan ini karena saya upload di Facebook, maka saya berdakwahnya dengan ucapan juga. Saya bikin captionnya memberi makan kucing gini, itu kan bagian dari ucapan, tapi nggak ada lewat voice, jadi ucapannya itu ucapan yang dari suara kemudian dituliskan. Nah, dari dakwah bil hal, dakwah bil maqal, dakwah bil lisan, apapun itu dibawa dengan medsos. Nah, sekarang ini medsos kita harus dimanfaatkan untuk itu. Teman-teman yang mungkin tertarik untuk itu, misalnya bisa baca buku saya di tahun 2008 tentang Facebook 11 surga 9 neraka. Itu salah satu buku pertama tentang dakwah di Facebook, yang saya membahas itu bagaimana cara memanfaatkan Facebook untuk
berbagai hal yang sifatnya dakwah. Artinya kita ini pasti bukan makhluk yang sempurna, itu sudah jelas ya. Tapi kewajiban untuk berdakwah itu sudah wajib. Jadi walaupun kita ini belum sempurna, tapi bukan berarti kita nggak boleh berdakwah. Harus berdakwah terus, berdakwah terus, berdakwah terus. Dengan begitu mudah-mudahan kita berdoa, semoga aktivitas dakwah kita itu memberikan kebaikan buat kita, buat keluarga, dan mungkin dosa-dosa kita juga semoga diampuni lewat aktivitas itu. Saya kira itu Mas Ajo. Oke, Pak Tri mungkin ada tambahan Lanjut. tadi. Lanjut ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya dari Mbak Ivan ya, Aulia Rahman atau Mas nih ya. Yang jadi pembicaraan atau berita yang sedang viral, warganet menyelesaikan masalah yang viral. Bagaimana tanggapan ke depan bagi isu yang selalu terjadi sampai saat ini ya. Jadi yang jadi pembicaraan berita yang sedang viral, warganet menyelesaikan masalah yang viral ya. Bagaimana tanggapan ke depan bagi isu yang selalu terjadi sampai saat ini? Mungkin nanti Mbak atau Mas Ivan Aulia bisa langsung online ya, bisa bertanya langsung. Yang kedua adalah izin bertanya dari Mas Asar Aksan. Bagaimana sebenarnya bisa dikatakan tim 4.0? Apakah 4.0 itu harus selalu dengan media? Soalnya banyak juga yang kafaah keilmuan keislamannya bagus dalam hal berdakwah, tapi jarang sekali dipublish di medsos. Terima kasih. Mas Tri mungkin bisa. Silakan. Iya, gimana tadi pertanyaannya? Yang terakhir terkait yang terakhir, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan Muslim 4.0 gitu ya? Apakah 4.0 harus selalu umat Muslim ini harus yang melek digital ya? Karena banyak juga orang ustadz-ustadz itu yang nggak ngerti internet, nggak bisa paham ini Google Meet atau Zoom, tetapi dia memiliki kafaah keilmuan Islam yang bagus. Nah, apakah dia juga tidak bisa termasuk dalam Muslim 4.0? Oke. Silakan, Pak. Ya, mungkin saya akan menjawab. Nah, disinilah letak salah pahamnya ya. Ya begini. Dengan Muslim 4.0 ini bukan berarti kita harus menjadi Muslim yang harus selalu online, tidak. Artinya bisa menyikapi hidup di era Muslim 4.0. Itu intinya bukunya itu. Jadi bukan kita harus jadi Muslim yang melek medsos, bukan, tapi Muslim yang bisa bisa menyikapi hidup di era digital seperti ini. Karena otomatis dengan adanya era digital bagi Muslim sampai kita terbawa suasana, artinya ketika misalkan ada berita hoax, tadi hadis-hadis yang kadang-kadang bersumber tidak jelas, kita langsung percaya. Bagi Muslim berarti tidak bijak dan tidak cerdas. Harus tetap mengikuti aturan, cek dan cek, kita filter sangatnya dari mana, bagaimana perawinya dan lain sebagainya. Jadi bukan kita harus menjadi Muslim yang gaul, yang harus mengerti media sosial, bukan, tapi Muslim yang hidup dan bisa menyelaraskan diri di era media sosial. Atau ya, jangan salah tanggap. Karena sebetulnya teman-teman semua bahwa kita ini sebenarnya masuk ke dalam apa yang disebut dengan age of distraction. Zaman ketika kita ini dihadapi dengan berbagai macam gangguan. Sebagai contoh ya, tidak usah tahu. Hari aja kita terganggu dengan adanya WhatsApp masuk. Kita terganggu dengan adanya notifikasi dari kita terganggu dari yang Halo, Patri. Yang masuk dan lain sebagainya. Artinya bagaimana terkait khusus ya. Halo, bisa nyambung? Iya. Bisa. Bisa. Nah itu bisa. Tadi jawaban saya itu ya. Jadi artinya Muslim 4.0 itu bukan kita harus menjadi Muslim yang selalu di sosial, bukan. Jadi Muslim yang bisa hidup di era globalisasi, era internet. Artinya dengan
kehidupannya seperti ini dan media sosial merebak, kita sebagai muslim tetap istiqomah kita dari kemusliman kita. Jadi tidak harus ketika dia seorang muslim dia harus berbosap, harus berfacebook, tidak. Artinya dia tetap bisa menjaga diri dia, keislaman dia dengan gangguan-gangguan yang tadi yang saya maksud, state of distraction tadi, zaman yang penuh gangguan. Karena era media sosial inilah era yang penuh gangguan. Kita tiba-tiba sedang belajar, atau sedang baca buku, sedang apa, ada pesan masuk, angkat nggak ya, ditanggapi nggak ya, nggak ditanggapi takutnya penting, nggak ditanggapi takutnya mengganggu kita, dan lain-lain. Inilah yang harus kita sikapi sebagai muslim. Dengan gangguan-gangguan seperti ini, kita tetap bijak, kita tetap cerdas, kita tetap bisa beribadah dengan baik. Oke, terima kasih. Mas Ian mungkin ada tambahan? Ya, Yes, nah saya kira terkait tadi ya, udah cukup. sudah cukup Jadi lah untuk terkait yang pertanyaan tadi pertanyaan yang terkait viral nih, bagaimana masyarakat menyikapi ya, kan sekarang banyak fenomena-fenomena viral dalam hal sosial, dalam hal politik, dan kedepannya kan tadi sudah Mas Ian jelaskan tuh ya di slide-nya bagaimana untuk revolusi ke depan gitu ya, masyarakat ke depan ini terkait pengamalannya terhadap digital ini seperti apa. Terus yang menjadi pertanyaan saya nih Mas Ian, tadi kan di slide-nya juga ada, meskipun kita menjadi muslim yang 4.0 yang melek terhadap media era digital, kita juga harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila gitu ya. Sementara kan mungkin ada sedikit ini ya ketimpangan ya. Kebanyakan kan kalau yang digital itu banyak yang bersumber dari barat gitu ya, barat-baratan ya. Kemudian sementara kan nilai-nilai Pancasila kan erat kaitannya dengan nilai-nilai ketimuran kita. Itu bagaimana kita bisa mengkolaborasi atau kita tetap bertahan dengan nilai-nilai Pancasila, sementara juga kita juga tidak terhanyut dalam arus-arus globalisasi yang negatif dari berkembangnya fenomena digital ini. Seperti itu Mas Ian mungkin pertanyaan saya. Ya, makasih Mas Ajat. Tadi pertanyaan pertama dulu dari Mas Ivan tentang bagaimana warganet membahas yang viral. Warganet ini ketika membahas yang viral sangat banyak kelompok ya. Pertama ada yang pro, ada yang kontra, ada yang cuek aja. Yang pro terhadap satu isu biasanya dia akan ikut itu. Dia akan ikut pada pemikiran yang ada di konten itu. Kemudian yang kontra pasti akan habis-habisan. Bahkan kalau bisa dia tag teman-temannya yang lain untuk bantu dia dalam kontra terhadap yang lain. Kemudian kalau yang cuek aja ya udah dibiarin aja, dibaca aja. Jadi itu setidaknya ada 3 kelompok ya warganet. Cuma warganet ini sekarang juga banyak warganet yang palsu, terutama akun-akun palsu. Contoh banyak berita viral yang di bawah itu komennya banyak banget akun-akun yang tidak jelas gitu ya, langsung komen. Bisa jadi ya akun-akun kayak gitu itu banyak yang dipakai, misalnya satu berita kemudian baru terbit langsung ada yang komen macam-macam gitu. Ini ada memang permainan-permainan itu ya. Jadi kita juga harus tahu betul nih, ini verifikasi betul nih yang komen ini betul orang atau bukan. Kemudian ini orangnya atau bukan, termasuk juga ketika di media sosial misalnya ada yang menawarkan sesuatu atau apapun lah itu, menawarkan dapat beasiswa, dapat hadiah, selamat Anda dapat hadiah mobil Avanza, ya kan? Mobil Avanzanya dapat, tapi Anda harus mendaftar, bayar dulu ini, bayar ini, atau coba ke ATM ada dekat situ nggak? Nah akhirnya ke ATM, tentunya itu penipuan. Atau misalnya ada yang hack akun orang, kemudian dia minjam gitu, minjam, saya sedang lagi susah, lagi di daerah ini, ATM saya hilang, tolong dong bantu saya, nomor rekeningnya nomor rekening lain, bukan nama dia. Nah itu bisa saja ada yang kayak gitu. Jadi kita harus verifikasi yang kayak gitu. Maka kalau misalnya kita sedang butuh sesuatu pakai media sosial ini, kemudian ada orang lain yang bertanya mau verifikasi kita nggak usah baper juga. Nggak usah bilang, ini nggak percaya banget sama gue nih. Nah, jangan juga. Tenang aja, namanya sekarang ini kan kayak gitu. Dan sekarang kan orang kan bisa nge-hack WhatsApp juga.
Jadi kalau misalnya WhatsApp kita tiba-tiba kok, ini WhatsApp gua kok ada chatting ini, perasaan gua nggak tulis nih, Mas Ajat kan? Bisa aja, karena di WhatsApp itu ada kemungkinan untuk orang masuk situ. Iya. Tapi kalau Telegram itu nggak bisa karena dia lebih safe, lebih aman. Itulah kenapa banyak teroris yang pakai Telegram ketimbang pakai WA. Kalau mereka pakai WA bisa dilacak cepat. Gampang. Ya, maka kita harus hati-hati, harus jangan baper lah, no baper, dan harus membiasakan untuk verifikasi ini benar apa enggak nih. Ini benar apa enggak. Jangan sampai baru dapat satu berita, wah ini udah bener nih. Ini buktinya nih ada fotonya nih. Oh misalnya si ini fotonya sama ini, oh bener nih. Padahal itu bisa jadi orang kemampuan teknologi untuk memadukan gambar dan lain sebagainya. Jadi harus betul-betul kita pastiin sesuatu benar, baru kita sebar atau kita komentari. Jadi itu sikap terbaik kita ya terhadap hal-hal yang viral. Kemudian tadi pertanyaan Mas Aja tentang digital dan Pancasila ya. Jadi Pancasila ini kan bagian dari kesepakatan kita berbangsa ya. Maka kalau kita tetap perlu bagaimana membawa ini nilai Pancasila dalam keseharian kita. Tidak harus terlalu tegang dengan Pancasila. Cukup kita lihat apa hal-hal baik dari Pancasila, karena hal-hal baik dalam Pancasila juga itu sudah ada juga dalam agama sebenarnya. Misalnya musyawarah. Musyawarah dalam agama, dalam Pancasila itu kan sudah ada dalam Al-Quran, misalnya wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah terhadap satu masalah. Misalnya keadilan, kita di Pancasila diminta untuk adil, ya kan? Maka kita juga sebenarnya agama sudah ada. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah karena adil itu dekat pada takwa. Apalagi yang lain, misalnya ada lagi, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kalian untuk adil dan berbuat ihsan. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sebenarnya diambil dari sekian banyak sumber, termasuk dari Islam, dari Al-Quran, dari nilai Islam. Maka kita pakai yang Pancasila ini juga bagus. Nah, kalaupun ada yang nuansanya Barat, yang kira-kira tidak begitu relevan, ya kita tinggalkan saja. Misalnya, kalau aplikasi dari sekarang ini kan kalau kita download aplikasi, itu kan kadang tiba-tiba kita lihat buka aplikasi, kemudian muncul ada gambar perempuan gitu ya, perempuan seksi gitu. Kok tiba-tiba muncul? Saya pernah nih lagi di masjid, kok muncul iklannya? Nah ini juga kita nggak tahu. Nah kalau bisa nih, bagaimana caranya kalau muda Muslim kalau buat aplikasi, mereka bisa bikin aplikasi yang kira-kira nggak muncul yang begitu. Ya kan banyak juga sekarang tuh di website kita lagi baca website, di bawahnya ada iklan untuk ini. Oh, untuk ini macam-macam iklan sebenarnya kita nggak begitu butuh, tapi kok muncul aja. Nah itu saya kira itu tugas kita ya. Jadi pertanyaannya yang tadi menjaga Pancasila, saya kira kita harus ambil saja hal-hal yang terbaik sebagai kita anak bangsa. Ambil yang ada di Pancasila itu sudah bagus umumnya ya. Ambil, kemudian kita bawa dalam berbagai aktivitas kita. Termasuk kalau dalam bermedsos yang berpancasila ini gimana? Ya, bermedsos yang Pancasila berarti kita harus tenggang rasa, toleran kepada orang lain. Kalau ada orang yang berbeda sama kita maklumi, kita nggak usah marah-marah. Rasul saja ketika ada orang yang berbeda dengan beliau, itu beliau nggak langsung marah-marah, karena kan beliau doakan gitu. Jadi jangan terlalu mudah untuk sakit hati gara-gara orang lain. Dan yang kedua, jangan juga terlalu mudah untuk salah-salahin orang lain. Bisa jadi memang orang itu salah, tapi ya mungkin itu solusi paling terbaiknya adalah dengan kita mendoakan dia. Karena ketika kita mendoakan dia, banyak orang mendoakan dia, maka bisa jadi dia akan berubah. Di dunia ini kan sangat dinamis. Orang yang dulunya brengsek betul, tiba-tiba jadi baik. Orang yang sebelumnya baik, tiba-tiba jadi nggak baik. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kita manfaatkan saja ini dengan yang baik, ambil yang terbaik dari nilai-nilai Pancasila, mungkin juga nilai-nilai adat yang terbaik kita ambil, kemudian kita amalkan, kita aplikasikan di media sosial. Saya kira itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Tri, ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Cukup, saya rasa cukup. Cukup ya. Teman-teman, ada yang ditanyakan lagi atau ya silakan, boleh via chat, nggak apa-apa. Oke ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin kita tutup ya Mas Yen ya.
Ya, ya, siap. Atau Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk mengikuti soft launching buku Muslim 4.0 bersama dengan penulis Mas Yanuar Syukur dan Pak Ranto. Untuk teman-teman yang ingin memiliki buku digital ya, Muslim 4.0 bisa langsung menghubungi Gramedia Digital. digital. Untuk itu, kegiatan atau acara soft launching 4.0 kita sudahi sampai sekarang, sampai saat ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap, oh ini ada mau tanya lagi Mas nih, kapan buku cetaknya terbit? Kapan buku cetaknya terbit? Buku cetaknya akan terbit, kata penerbit, setelah Corona selesai, insya Allah. Oh ya, insya Allah setelah badai Corona berlalu ya, insya Allah. Dimohon doanya ya, semoga bencana ini bisa segera selesai. Oke, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih banyak kepada Mas Yanuari dan juga Pak Triputranto atas kesediaan ini kembali. Semoga semakin semangat untuk menelurkan karya-karya terbaik dan tulisan-tulisan terbaik. Kita tutup sama-sama ucap hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku host mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.